Shalom guys, Salam. kembali lagi bersama kami Kak Marleni dengan saya Helmi Junita. Oke guys, kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu circle dalam pertemanan boleh nggak sih? Ya, oke Kak Marleni. Kak Marleni, kita melihat keadaan sekarang ini ada dalam sebuah persekutuan, misalnya persekutuan pemuda, ada saja orang-orang yang di dalamnya membentuk sebuah persekutuan yang kecil atau yang biasa disebut dengan circle. Misalnya pergi ibadah PPGTM. Nah, dia tidak pergi ibadah PPGTM karena circle-nya atau teman dekatnya tidak pergi. Nah, menurut Kak Marleni, bagaimana dengan keadaan yang kita hadapi saat ini? Apakah ada dalam Alkitab menunjukkan hal ini atau bagaimana? Oke Helmi, jadi memang benar bahwa ya, kehidupan persekutuan kita sekarang ini lebih ke ada persekutuan-persekutuan kecil di dalamnya. Bahkan bukan hanya dalam persekutuan pemuda, dalam persekutuan jemaat pun kadang begitu. Misalnya dalam ibadah hari Minggu, ya orang datang ibadah juga ya berfokus ke dirinya sendiri. Misalnya ndak menjalin komunikasi dengan sesamanya, dengan persekutuan dalam jemaat itu. Oke lah, datang ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi menurut saya ibadah itu bukan hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan, tapi juga ada perjumpaan dengan sesama. Jadi dalam ibadah itu ada perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama kita. Jadi tapi kebanyakan kita sekarang ya kita ibadah ya biasa minta baku sapa dengan yang di samping, ya biasa ya tidak bisa dipungkiri, bahkan mungkin ada dalam jemaat yang sudah berapa tahun nih sama satu jemaat tapi tidak baku kenal karena itu ya tidak ada mereka komunikasi. Ya mereka gabungnya hanya dengan yang frekuensinya mereka juga. Dengan besti-bestinya. Ya, dengan besti-besti. Kemudian kalau kita mau melihat dalam Alkitab, dalam Korintus itu Korintus 12 ayat 12-13 itu Rasul Paulus menggambarkan bahwa persekutuan itu ibaratnya tubuh, satu tubuh. Satu tubuh itu memiliki anggota kan, ada tangan, kaki, dan lain-lain ya, mata juga. Dan yang namanya tubuh itu meskipun banyak anggotanya tapi satu kesatuan yang namanya tubuh. Begitu juga dengan persekutuan, meskipun banyak anggota-anggotanya di dalam tetapi merupakan satu kesatuan yang namanya tubuh. Jadi tidak ada dalam misalnya dalam bagian tubuh, tidak ada misalnya tangan yang mengatakan kepada kaki, bukan kau circleku, bukan kau teman sefrekuensiku karena begini-begini. Ya, karena kamu bukan sefrekuensi dengan saya, tidak sesuai dengan sifat saya, jadi saya bergabungnya sama temannya. Saya suka saja begitu. Nah, seharusnya tidak seperti itu menurut Korintus, menurut firman Tuhan dalam Korintus ini harusnya menjadi persekutuan itu adalah satu kesatuan. Ya. Kemudian juga ya biasa kita melihat bahwa ya dalam persekutuan itu misalnya pemuda, kita datang ibadah pemuda atau kegiatan pemuda, kita biasanya gabung dengan teman-teman kita yang sefrekuensi toh. Padahal dalam Roma 15 ayat 7 itu, sebab itu terimalah satu akan yang lain seperti Kristus telah menerima kita. Jadi seperti Kristus yang telah menerima kita, demikian juga kita harus menerima satu sama lain. Artinya bahwa jangan berpikir bahwa tidak mau kak saya temanan sama ini, tidak mau kak saya teman ini karena misalnya dia sering lalot atau dia begini-begini. Jadi harusnya kita saling menerima untuk membentuk satu persekutuan yang utuh. Jadi kalau menurut firman Tuhan seharusnya tidak boleh ada circle sih dalam persekutuan itu. Oke, jadi Kak Marleni bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa ya persekutuan itu harusnya tidak ada circle. Persekutuan itu satu kesatuan yang itu. Tidak ada persekutuan kecil di dalam persekutuan. Jadi jangan lagi kita berpikir, jangan maka saya ikut persekutuan deh karena tidak ikut temanku, tidak ikut ini. Ya memang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ya kita bersekutu itu satu persekutuan itu ya saling menerima seperti yang kan semuanya untuk kemuliaan. Ya, semuanya untuk kemuliaan dan persekutuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ya. Oke guys, demikianlah
pemaparan materi dari Kak Marleni. Kiranya melalui materi ini teman-teman semua mendapatkan sebuah pembelajaran dan dipraktekkan dalam kehidupannya setiap saat. Oke, shalom. Shalom.